wabarakatuh. Salam presisi. Senang sekali rasanya hari ini di siang hari kita bisa berjumpa ya. Tentunya dalam keadaan sehat. Betul. Dan kita mendoakan semua yang menonton melalui daring hari ini juga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk segala urusannya. Amin. Dan izinkan saya Ibda Ines. Dan saya Lisa Anggraini. Tentunya untuk menemani Anda dalam pengumuman pemenang Lomba Setapak Perubahan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Luar biasa, 2.000 orang yang kasih tepuk tangan. Kedengeran banget sampai sini loh. Senang sekali semangatnya nyampe ke sini. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita memulai rangkaian acara, Yes. kita akan menyapa terlebih dahulu untuk Ketua Seksi Olahraga dan juga Lomba Kreatif Hari Bayangkara ke-78 yang diemban oleh Kepala Divisi Hukum Polri. Selamat datang kepada Inspektur Jenderal Polisi Victor Theodorus Sihombing, SIKMSI. Selamat datang Jenderal. Selamat datang Bapak, selamat bergabung, terima kasih untuk kehadirannya. Dan pastinya Lisa juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta lomba yang sudah hadir hari ini yang mengikuti acara secara daring. Dan tentunya kepada Sobat Polri yang bergabung dalam live streaming kali ini. Nah, seperti yang kita janjikan di awal, kalau hari ini kita akan mengumumkan pemenang Lomba Setapak Perubahan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini. Iya, ini acara sangat menarik karena apa? Ini acara dilaksanakan sudah ke tahun yang Ketiga. ya. Jadi di lomba ini adalah lomba yang diprakarsai oleh Divisi Humas Polri. Yeay. Tentunya dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78. Iya, dan di tahun-tahun yang sudah dijalani ini ternyata lombanya ditingkatkan begitu ya? Betul, jadi lombanya semakin tahun semakin meningkat, jumlah animo masyarakatnya pun luar biasa. Itu yang keren banget ya. Nah, kalau Dan pesertanya? pastinya, nah ini pesertanya, kita mau ngomongin pesertanya. Yes. Ternyata untuk mengikuti acara ini boleh banget seluruh masyarakat umum untuk ikutan acara ini ya. Benar banget. Dan yang paling menarik di sini ini tidak hanya ada teman-teman dari personel TNI Polri gitu ya. Ternyata juga ada adik-adik pelajar dari TK hingga SD. Keren banget. Wow, luar biasa. Kira-kira siapa pemenangnya? Nah itu dia, kita penasaran pastinya semua yang hadir di sini Iya, ya. tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu untuk 10 lombanya. Apa aja nih? Untuk lomba yang pertama, ini ada lomba video TikTok. Kedua adalah lomba video edukasi dan juga ketiga adalah lomba karikatur. Dan selain itu masih ada lagi nih, ada lomba artikel jurnalistik, ada infografis, mendongeng, cerpen, film pendek, fotografi, dan yang terakhir adalah cipta lagu. Aduh, kira-kira ini lagu yang diciptain apa ya? Nah, penasaran kan? Banget. Kira-kira seperti apa, ini pasti keren banget sih. Iya. Kebayang banget, yang ikutan banyak banget dan juga karya-karyanya menarik banget ya gak sih? Kita bukan cuma penasaran gimana karyanya, tapi gimana pusingnya juri juga kita penasaran ya. Itu sih sebenarnya ya. Nah, oke, sebelum kita memulai acara inti kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Divisi Hukum Polri selaku Ketua Seksi Olahraga dan Lomba Kreatif Hari Bayangkara ke-78 kepada Inspektur Jenderal Polisi Victor Theodorus Sihombing, SIKMSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para karo di lingkungan Divisi Humas Polri, para kabak di lingkungan Divisi Humas Polri, dan juga para kabid Humas Polda jajaran, serta rekan-rekan Humas Polri se-Indonesia yang saat ini hadir secara virtual maupun live. Yang juga saya hormati para dewan juri dan para peserta yang mengikuti secara daring. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di siang hari ini, kita semuanya dapat mengikuti acara virtual dan live pengumuman Lomba Setapak Perubahan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 di tahun 2024 ini dalam keadaan aman, baik, dan sehat. Guna memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 ini, Polri menyelenggarakan Lomba Setapak Perubahan. Di usianya yang ke-78 tahun, Polri selalu bersenantiasa untuk dekat dengan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, banyak berbagai lomba yang dilaksanakan dan juga kegiatan lainnya. Ada bakti sosial, bakti kesehatan, dan termasuk lomba-lomba yang dilaksanakan pada saat ini. Nah, ini merupakan bagian daripada kegiatan kita dalam menyambut Hari Bayangkara yang ke-78. Beberapa jenis lomba
yang dilakukan dalam setapak perubahan di 2024 ini antara lain ada lomba TikTok, film pendek, video edukasi, ada juga cipta lagu, karikatur, infografis, kemudian mendongeng, cerpen, artikel jurnalistik, dan fotografi. Lomba-lomba ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anggota TNI Polri, termasuk juga adik-adik pelajar, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Dan dari data yang kita dapatkan, ini merupakan hal yang spektakuler dan luar biasa. Ternyata antusias masyarakat begitu besar. Data yang masuk ke kita ada 2.491 peserta. Kalau data yang kami lihat dari setiap lomba itu punya jumlah masing-masing. Dari peserta infografis itu ada 287 orang. Peminat untuk membuat peserta film pendek itu ada 167, 130 peserta untuk video edukasi, dan 355 peserta untuk video TikTok. Belum lagi di karikatur itu ada 165 orang, 167 untuk pencipta lagu, 767 yang peserta yang mengikuti lomba-lomba fotografi, dan juga di cerpen ada 242 peserta dan 122 peserta mendongeng. Dan termasuk dari jurnalistik ada 89 peserta. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dan tentunya hasil karya ini sudah dilakukan penilaian oleh juri secara profesional di bidangnya. Jadi nggak perlu khawatir, juri-juri kita ini punya kompeten dan profesional di bidangnya. Hasilnya saya yakin tidak perlu diragukan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pelajar, peserta lomba yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua peserta lomba tentunya. Karena peserta lomba ini sudah meluangkan waktunya, tenaga, pikirannya, dan berpartisipasi dalam membuat konten-konten kreatif dalam perlombaan ini. Tujuan perlombaan ini ya pertama ya selain mendekatkan polisi dan masyarakat, dan juga sebenarnya untuk menggali nilai-nilai kreasi yang ada di masyarakat. Karena kita tahu semua permasalahan di masyarakat ini tentunya akan bisa diselesaikan kalau ada kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Nah, ini lomba-lomba ini juga sekaligus nanti bisa dimanfaatkan untuk mengasah, meningkatkan, termasuk mengembangkan kreativitas diri dari para peserta melalui konten-konten yang tersaji secara apik, baik, dengan ide-ide yang cukup baik dan benar. Gagasan-gagasan yang muncul saya lihat sangat brilian, dan kami sudah melihat seluruh isi konten itu, dan sekali lagi terima kasih atas karya-karya ini. Dalam era digital saat ini, Polri terus berupaya untuk menyalurkan bakat-bakat digital yang ada dalam generasi muda. Harapannya bakat-bakat ini tentunya nanti akan mengarah ke hal-hal yang positif, karena kita tahu dalam zaman sekarang banyak pengaruh-pengaruh negatif dari media yang tidak bisa kita selektif dengan baik. Oleh sebab itu, konten-konten yang diberikan ini ada banyak hal yang bisa kita ambil positifnya. Sehingga harapannya nanti kontribusi dari semua peserta ini untuk kita semuanya bisa kita manfaatkan sebagai bagian daripada kreasi masyarakat untuk menciptakan masa-masa mendatang yang akan lebih baik. Dan kami ucapkan selamat dan sukses kepada para pemenang lomba. Pesan kami, isi terus ruang digital ini dengan baik, dengan konten-konten yang positif, sehingga nanti ruang digital ini kita bisa dapat jaga dan terpelihara dengan baik. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Jenderal atas sambutan yang telah diberikan. Iya, terima kasih banyak. Ini tadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal ini luar biasa. Ternyata yang mengikuti acara ini
sampai 2.491. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, luar Itu biasa keren banget. Dan ini adalah bukti bahwa Polri dekat dengan masyarakat dan juga dicintai sama masyarakat. Iya, dan tadi juga disampaikan bahwa yang mengikuti acara ini tidak hanya rekan-rekan dari TNI Polri gitu ya, tapi juga ada masyarakat umum dan bahkan adik-adik kita yang mengikuti acara ini dari TK hingga SD. Sarang nih buat yang ikutan, adik-adik kamu keren banget. Ada lagi loh. Apa tuh? Wartawan juga. Oh iya, wartawan, media. Ya ampun, ini keren banget. Dan ini membuktikan semakin dekat ya Polri dengan seluruh lapisan masyarakat. Terus terang aku nggak nyangka ternyata effortnya sebesar itu gitu ya para masyarakat ini. Dan pastinya ini nggak usah berkecil hati, siapapun pemenangnya kalian udah jadi pemenang gitu ya. Benar dan banget. kami mengapresiasi karena kalian dengan memberikan tenaga yang luar biasa gitu ya, pikiran gitu, dan itu Ide kreatif. ide kreatif itu kan sebenarnya sulit ya. Tapi mau gitu untuk berjuang bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Dan apalagi pesertanya seluruh Indonesia, bangga banget, dan sekarang juga diikuti oleh seluruh Indonesia juga. Yes, pastinya yang ikutan daring hari ini dari seluruh Indonesia boleh loh nontonnya sambil ngopi, sambil ngeteh, tenang aja, santai gitu ya. Karena sebenarnya kita akan sama-sama menyaksikan siapakah pemenangnya. Ini tuh seru-seru banget. Tadi ada dari TikTok, cipta lagu. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu banyak banget yang memiliki kreativitas tinggi. Ya. Bener. Yang aku gak nyangka sebenarnya siapa coba? TNI Polri dong. Iya. Iya dong. Disangka kakak-kakak atau bapak-bapak di luar sama mbak atau siapapun gitu ya dari TNI Polri yang mampu menciptakan lagu ya kan. Udah gitu tadi kata Pak Jenderal untuk videografi sendiri itu ada sekitar 700 tadi kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah fotografi deh. Fotografi. Iya, Fotografinya ada 700. Luar biasa banget. Karena nggak nyangka. Dan kalau 700 diseleksi sama 3 juri misalnya, itu satu juri ngeliatin 700 gitu kan. Tapi ya. jurinya juga kompeten loh tahun Pasti ini. dong, nggak keren mungkin banget enggak. jurinya ya. Ini jurinya pasti udah nggak akan salah pilih lah gitu ya. Pasti akan memilah-milah yang terbaik gitu. Tapi sebenarnya saya pribadi sih penasaran sebenarnya seperti apa sih konten-kontennya ini ya, menarik banget. Oh, kalau Lisa kemarin udah ikutan belum? Belum tuh kemarin. Ya, Udah berarti sempet harusnya, liat? harusnya ikut ya. Iya. Tahun depan ya. Iya. Aku jadi apa kira-kira cocoknya nih Mbak Ines nih? Aku ikutan apa? Suara apa ya? fales ya kan? Oh, joget-joget pasti bisa kan? Oh bisa TikTok ya. Oh ya boleh ya. Nanti tahun depan Lisa ikutan, jadi sekalian nge-MC sekalian ikutan TikTok ya. Iya boleh. Terus nanti kalau menang ini sendiri ya, informasi Present sendiri nama dong. sendiri, iya. Tapi yang pasti sekali lagi yang ikutan daring terima kasih banyak. Ini sesaat lagi kita akan sama-sama nih ya menyaksikan siapa pemenangnya. Dan yang pasti ini katanya ada informasi dari Mbak Ines untuk yang tidak menang itu seperti apa. Jadi nanti informasinya adalah bahwa seluruh peserta nantinya tetap akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari kami. Gitu. Oh, jadi jangan berkecil hati. Kami tetap mengapresiasi ya kerjasama dan juga kinerjanya untuk mengikuti acara ini. Oh iya, aku juga mau menyapa nih. Ya, Mas boleh dong. hadir ini sudah ada dari para pejabat utama Divisi Humas Polri juga sudah hadir bersama dengan kami. Iya. Daring ada, yang hadir di sini juga ada. Ada. Jadi kita tidak berdua ya di sini. Enggak, sebenarnya ramean, cuman yang kelihatan cuma 2 orang. Oke, jadi seru banget. Yang pasti supportnya kalau bisa nanti tahun-tahun berikutnya bisa sampai 3.000 gitu, 5.000 Amin, seru amin. banget ya. Mudah-mudahan juga lombanya nambah ya. Nambah pastinya. Hadiahnya nambah juga? Iya dong, itu yang dinanti. Tapi sebenarnya di sini adalah kita meningkatkan ya konten-konten yang menarik supaya masyarakat Indonesia ini makin kreatif gitu ya dengan ide-idenya ya kan. Baiklah Lisa, kita jangan berlama-lama. Sepertinya yang di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan kira-kira siapa yang akan menang di lomba Setapak Perubahan Hari Bayangkara ke-78 ini. Iya. Yang pertama akan kita umumkan untuk lomba TikTok kategori umum. Dan inilah pemenangnya. Selamat kami ucapkan untuk pemenang video TikTok kategori umum. Iya, dan sekarang giliran Lisa ya, ini akan kami umumkan untuk pemenang lomba video TikTok untuk kategori TNI Polri. Siapa saja mereka? Inilah dia pemenangnya.
Ahmad Hidayat. Ya, itu dia. Yang penasaran Selamat. nih lomba TikToknya gimana ya? Pakai joget-joget atau gimana? Iya loh, TNI Polri loh gitu ya. Iya, Luar iya. biasa ya mengikuti TikTok. Tapi banyak banget. Aku suka banget melihat di TikTok yang Iya. dibawakan oleh rekan-rekan TNI Polri yang mengedukasi. Itu Betul. banyak loh. Yang salah satunya memberikan berita dari Papua. Itu ada tuh salah satu yang suka aku tonton. Atau mungkin kayak layanan-layanan dari Polri yang diberikan ya? Itu betul. Jadi banyak sekali yang diberikan gitu ya oleh rekan-rekan dari TNI Polri dan juga mengedukasi sebenarnya melalui TikTok. Jadi sebenarnya memang yang namanya sosial media itu saat itu tuh gak bisa jauh-jauh dari kita ya. Betul, sudah semakin berkembang, semakin dimanfaatkan ke arah yang positif juga. Betul, dan pastinya kita bisa mendapatkan banyak informasi dari situ. Jadi kalau misalnya ketinggalan mungkin informasinya, lihat di TikTok dan di sosial media manapun, kali ini sudah banyak sekali informasinya. Udah lebih gampang. Kayak aku nih misalnya kalau aku mau masak nih, udah gampang tinggal lihat TikTok. Bener. Mau resep apaan gitu Bener. kan, udah ada. Iya banget, semuanya udah ada di situ. Yes. Mau bikin gimana caranya tutorial makeup gitu ya, TikTok udah ada. Nah kira-kira rekan-rekan dari TNI Polri ini kontennya apa ya di TikTok ya? Aku juga penasaran loh. Sebenarnya penasaran. Tapi kalau kamu sendiri untuk memilih ya, Iya. untuk nanti memiliki ide kreatif gitu di TikTok, kira-kira akan membuat apa? Eits, jangan dijawab, kita lanjut dulu. Habis Oke, ini kita baik. ngobrol lagi. Baik, Ya. karena masih banyak banget lombanya yang akan kita umumkan. Tapi aku masih penasaran kira-kira apa yang akan bisa disampaikan oleh Mbak Ines nanti ya. Oke baik, kita akan mengumumkan selanjutnya adalah lomba video edukasi untuk kategori Polri. Ya, langsung saja. Ini dia Pemenangnya. pemenangnya. Lomba video edukasi kategori TNI Polri. Juara ketiga selamat untuk Weti Luciana dari Polda Jawa Timur. Juara kedua selamat kepada Handrian Bima Pamungkas dari Polda Jawa Timur. Dan selamat untuk juara pertama kita, Andika Justin Saputra dari Polda Nusa Tenggara Barat. Ya ampun, selamat sekali lagi untuk lomba video edukasi yang ini datangnya dari Polda Nusa Tenggara Barat. Jauh dan juga keren banget. Gak nyangka sih ternyata yang jauh-jauh ikutan ya di acara konten ini. Pasti dong bangga banget ya. Bangga dong. Walaupun agak ke timur, Iya. tapi menang, wah luar biasa banget Iya, sih. kita juga yang bacainnya seneng banget Iya. gitu ya. Bahwa ternyata rekan-rekan kita yang ada di timur sana memiliki ide kreatif ya. Dan juga pastinya konten-kontennya membuat kita pasti ingin selalu menyaksikan gitu ya. Baik, selanjutnya. Ya baik, selanjutnya kami akan masuk untuk mengumumkan pemenang lomba karikatur untuk kategori umum. Dan inilah dia pemenangnya. Juara ketiga untuk lomba karikatur. Selamat kepada Suherman dari DKI Jakarta. Juara kedua. Selamat kepada Supriyanto dari Kabupaten Tangerang, Banten. Dan juara pertama. Selamat kepada Edi Darmadi dari Talang Datung, Jambi. Yes, rekan-rekan dari Jambi Karikatur dong. Nah tuh nyebar ya, Jakarta ada, Iya. Banten ada, Jambi ada. Jadi nggak semua disebar di Jawa aja. Betul. Dan ini membuktikan kalau misalnya yang namanya ide kreatif itu memang bisa datang dari mana aja. Betul, dari inspirasinya dari mana aja juga Betul bisa. sekali. Wah, luar biasa. Dan ini kita harus ucapin terima kasih sih ya. Memang ini benar-benar berarti masyarakat Indonesia ini antusias ya dengan adanya acara lomba setapak perubahan ini ya yang diadakan di Hari Bayangkara ke-78 ini ya. Betul. Semoga makin banyak ide-ide kreatif. Kita pasti tunggu gitu ya. Dan berikutnya tentunya masih akan ada lagi nih lomba yang akan kita umumkan. Iya, dan kali ini ternyata memang khusus buat teman-teman jurnalistik ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya teman-teman jurnalistik tuh udah sangat memiliki ide banyak ya. Iya, betul. Yang sebenarnya pusing berarti jurinya nih gitu Nah, ya. itu dia. Ini jurinya akan pusing nih untuk menyaksikan ini ya. Nah, udah di-spill tadi dikit kalau kita akan mengumumkan untuk lomba yang diikuti oleh para wartawan, yaitu lomba artikel jurnalistik. Dan kira-kira siapa pemenangnya? Dan inilah dia pemenangnya. Lomba artikel jurnalistik. Selamat kepada juara ketiga kita, Miftahul SE dari Bangkalan, Jawa Timur. Juara kedua, Sigiran Ismaruto dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Yeay, selamat sekali lagi ini untuk Nusa Tenggara Timur kali ini. Tadi Yes. ada Nusa Tenggara Barat, sekarang Nusa Tenggara Timur. Ini benar-benar meluas ya para pemenang kita dan terima Nyebar. kasih sekali lagi buat yang sudah ikutin acara ini dan emang kita nggak bisa menyangka lagi bahwa masyarakat Indonesia ini pintar-pintar. Ya. Baik, tapi buat yang belum menang jangan kecewa. Yes, Karena pastinya. dari Polri pun tetap mengapresiasi dengan memberikan sertifikat penghargaan kepada para peserta Iya, semuanya. dan siapa tahu bisa ikutan lagi di tahun depan. Pasti dong. Ya kan? Atau acara-acara yang akan dilaksanakan oleh Polri lagi? Pasti ada. Masih banyak banget, tenang aja. Tenang ya. Iya. Jadi Polri akan terus ya mengembangkan ide-idenya juga ya untuk memberikan lomba-lomba mungkin untuk masyarakat. Jadi tenang aja dan pastinya Anda yang sudah ikutan kita tetap mengapresiasi ya. Iya, betul dan banget. pastinya dengan ide-idenya kalau bisa ide-idenya tuh dibangun lagi untuk supaya bisa lebih kreatif lagi gitu Iya. kan. Karena supaya nih ya sebenarnya kita tuh bisa terdengar sama negara luar ya nggak sih? Benar banget. Bangga nggak sih kalau misalnya itu buatan siapa? Anak Indonesia. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Betul. Ide kreatifnya apalagi bisa sampai mendunia. Nah, itu yang ditunggu-tunggu dia. banget. Oke. Dan sehabis ini ya, ini kita juga kita habis ini juga akan nanti menyampaikan kembali lomba-lomba berikutnya dan pastinya ini aku yang paling penasaran nih sebenarnya ya. Iya. Ini kan di sini ada adik-adik kita nih ya. Iya. Dari usia berapa? 5 hingga 9 9 tahunan tahun, ya. iya. Nah, ini sebenarnya mereka bagaimana cara mereka untuk mengikuti ini ya? Apakah Nah, itu menyampaikan dengan orang tuanya atau tiba-tiba udah punya idenya sendiri Nah, gitu nanti ya? mungkin kita bisa lihat hasil karya-karya mereka ya. Nah itu dia sih, karena ternyata memang banyak sekali adik-adik kita ini yang memiliki ide kreatif. Iya. Dan juga kompeten banget. Nah, berarti kita sudah bisa dikatakan bahwa dengan adanya perlombaan lomba setapak perubahan ini, Ya. Polri itu semacam kayak memberikan fasilitas untuk mulai dari anak-anak sampai dengan yang pernah muda. Dewasa gitu ya. Ya. Nah, itu dia diberikan kesempatan untuk bisa menyalurkan ide-idenya, Iya. menyalurkan inspirasi-inspirasinya ke Betul. dalam sebuah karya. Nah. Dan ini yang sulit sebenarnya. Ini kalau kita udah ngomongin tadi soal adik-adik kita ya. Ya. Kita akan masuk nih langsung ke yang satu ini. Karena kita juga udah penasaran banget. Kita mau denger siapakah pemenangnya. Dan pastinya buat adik-adik yang udah ikutan, yang sekarang nonton. Ini kalian keren banget. Aku mau kasih tahu dulu bahwa kalian keren banget. Siapapun pemenangnya kalian tetap the best ya. Yes. Oke, kita akan masuk sekarang untuk mendengarkan pemenang lomba mendongeng untuk kategori umum. Dan pastinya perlu diketahui, tadi udah disampaikan ya sama Yes. Lisa juga sama Kak Ines, bahwa ini yang mengikuti acara ini adalah peserta anak-anak kalangan usia 5 hingga 9 tahun. Yang pastinya mereka semua ini berani dalam menunjukkan bakat cemerlangnya. Nah, kira-kira seperti apa dan siapa pemenangnya? Ya, langsung saja, ini dia. Lomba mendongeng. Untuk juara ketiga, selamat kepada Felicia Caroline Siagia dari DKI Jakarta. Juara kedua, Eli Ferdi Macinta Silvario dari MTP. Dan juara satu, Natia Salsabila Fajri dari Jawa Barat. Nah, kira-kira yang menang tuh umur berapaan aja ya? Boleh spill gak sih kamu? Coba kamu DM IG aku ya, kamu usia berapa gitu ya. Biar nanti kita bisa ikutin ya mendongeng. Ini perlu loh buat kita. Iya, Karena benar. tugas kita mendongeng sebenarnya ya. Jadi ini adik kita ya yang satu ini tadi yang memenangkan yaitu Namiah Salsabila Fajrin dari Depok, Jawa Barat. Nah, kalau biasanya kan anak kecil identik dengan didongengin. Ya. Tapi ternyata kali ini mereka jadi pesertanya. Mereka menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Nah, kemudian mereka menjadikan sebuah karya, Iya. ide kreatif juga untuk disampaikan. Wah, Betul. Yang paling apresiasi adalah mereka berani untuk ikutan lomba. Itu dia. Itu dia. Dan pasti kita juga mengapresiasi buat orang tuanya ya. Iya. Yang pastinya menyupport. Karena apapun itu orang tua pasti selalu ada di belakang kita kan untuk menyupport itu ya. Oke, selamat sekali lagi buat adik-adikku ya yang tadi sudah berhasil memenangkan Yes. lomba mendongeng. Buat yang lain kalian tetap keren. Tenang aja, masih akan ada tahun-tahun berikutnya ya kan? Nah, kita akan bergeser kalau Ya. tadi adik-adik sudah ada di lomba mendongeng. Sekarang kita akan menyampaikan untuk pemenang lomba cerpen kategori umum. Yes. Masih dong, pesertanya adalah usia dari 5 sampai Ya. dengan 9 tahun. Dan kira-kira siapa pemenangnya? Dan inilah pemenangnya. Lomba cerpen. Selamat
loh. Ujung timur ada, Iya. ujung barat ada, tengah-tengah ada. Iya, Semuanya lengkap semuanya. lengkap seluruh Indonesia gitu ya, tidak hanya dari DKI ataupun dari Jawa ya, Ya. tapi ternyata menyebar luas. Wah keren banget sih. Ntar nih dari Papuanya ada, Iya, Sulawesinya ada, tengah-tengah, Sumatera Utaranya ada. ini keren Wah. banget. Sulawesi Selatan juga ya. Ini kebayang adik-adik dengan berbagai macam gitu ya bahasa daerah mereka. Terus mereka melakukan cerpen itu seperti apa? Penasaran sih sebenarnya ya. Apakah mungkin karyanya dibikin juga kemudian dibacakan atau seperti apa? Nah, itu atau mereka nggak dia. perlu baca, mereka udah bisa cerpen aja gitu ya. Itu dia, Nah. bikin penasaran aja ya. Ya pastinya, dan untuk adik-adik yang lain gitu ya, kalau misalnya mau ikutan masih bisa, tenang aja ya, siapa tahu kesempatannya masih terbuka nanti untuk di tahun depan. Tahun depan jadi mulai dari sekarang ini dipersiapkan dulu. Betul, kira-kira mau bawain Nah. apa gitu ya. Kayaknya sih yang paling ribet orang tuanya, duh mau ngapain ya gitu. Tapi Biasanya orang gitu ya. tuanya yang udah nggak sabar gitu ya, yang udah membentuk cerpennya seperti apa ya kan, ceritanya cerita apa, Ya. tapi apapun itu memang kualitas anak-anak Indonesia saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang sudah keren banget gitu. Aku juga sempat datang ke beberapa sekolah gitu ya untuk melihat adik-adik untuk mengikuti lomba cerpen. ya? Sempet gitu ya, ada pada saat itu ada event. Dan ternyata memang anak-anak sekarang tuh pinter banget. Memilih kata, memilih cerita gitu ya, dan juga memilih bahasa, itu mereka keren banget. Dan yang paling keren itu mereka bisa bercerita dengan gestur. Ekspresi juga. Ekspresi. Wow. Dan itu yang sulit ya, dan pede kan anak-anaknya gitu. Dan itu mungkin banyak harus tetap dipelajari oleh anak-anak Indonesia. Dan mungkin katakanlah ini adalah kelebihan anak-anak sekarang ya. Iya. Banyak media yang bisa mereka serap. Betul, dan belajar dari media. Nah, Karena itu sekarang dia. banyak banget tutorial-tutorial yang bisa diikuti oleh anak-anak saat ini. Dan anak-anak aja udah mulai kenal tuh yang namanya TikTok lah. Iya. Mereka aja udah bisa bukan TNI Polri aja udah kenal loh sama TikTok. Ya. Jadi Iya, anak-anak juga pasti sudah mengikuti gitu. Tapi pasti apapun itu ya, untuk sosial media anak-anak kita memang harus tetap dijaga ya. Iya betul. Harus tetap kita pantau apapun itu ya, pelajaran apa yang hadir di sosial media, pasti kita harus pantau ya kan. Perlu peran orang tua dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini kalau ngomongin soal Mbak Ines ya, Iya. untuk ngomongin soal lomba setapak perubahan. Iya. Kalau dari Mbak Ines mewakili dari Polri sendiri ya gitu, harapannya apa sih ini buat yang pemenangnya gitu atau yang belum menang? Harapannya apa nih kira-kira? Tentunya harapannya adalah kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif dari semua masyarakat. Karena apa? Ini sangat penting karena kita jadi, oh ternyata luar biasa sekali. Banyak sekali karya-karya ataupun orang-orang yang mungkin kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi melalui lomba-lomba ini, Ternyata jadi akhirnya tahu. kita tahu Iya. kalau di luar sana masih banyak sekali orang-orang kreatif, punya ide kreatif, ide cemerlang, dan ini sudah dibuktikan dengan karya-karyanya. Nah ini yang kita butuhkan. Nah, siapa tahu juga gara-gara lomba setapak perubahan ini, Iya. kan jadi diintip nih, misalnya sama pencipta lagu, ya kan, diintip sama seorang Betul. pencipta lagu. Lalu juga adik-adik yang berhasil membacakan cerpen gitu ya, Iya. dengan baik, siapa tahu juga jadi bisa membacakan cerpen di event apa Betul. gitu ya, atau di acara apa gitu ya, mungkin bisa di acara kepresidenan, ya kita kan Iya. nggak pernah tahu ya. Karena memang kita harus mengapresiasi segala seni ya, dan serta budaya gitu yang dimiliki oleh Indonesia. Betul, dan kami mengingatkan kembali tentunya untuk para pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia. Ya. Dan juga untuk peserta yang belum beruntung, tenang aja. Kita tetap mengapresiasi dalam bentuk kita akan memberikan sertifikat penghargaan kepada seluruh peserta. Yes, ya itu bentuk apresiasi kita, bentuk ucapan terima kasih kita ya. Dan pastinya buat yang saat ini sedang bersama kami ya, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau bergabung, dan pastinya yang sudah hadir hari ini nanti akan menjadi saksi nih ya untuk para pemenang-pemenang tentunya di acara Lomba Setapak Perubahan Hari Bayangkara ke-78. Baik, selanjutnya Liza. Yes. Ternyata kita akan mengumumkan kembali nih untuk pemenang lomba. Kira-kira lomba apa yang akan kita berikan pengumumannya? Nah, ini lomba yang banyak diminati kayaknya ya. Oh, tadi ya yang jumlahnya sampai 700 itu ya. Yes. Berarti lomba apa tuh? Lomba fotografi ternyata. Nah, itu dia lomba fotografi yang diikuti oleh seluruh peserta, Yes. masyarakat umum, dan juga Sobat Polri dan juga jajaran personil dari TNI. Wow, lengkap. Langsung saja yuk, pertama kami akan umumkan pemenang lomba fotografi kategori umum. Tanpa basa. Lomba fotografi kategori umum.
kepada Muhammad Abdul Ghafur, Jawa Tengah. Juara kedua jatuh kepada Andi Suryanto, Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau. Dan juara pertama, selamat sekali lagi untuk Iketut Raka Bujangga dari Denpasar, Bali. Wow, selamat. Akhirnya ada yang dari Bali. Betul. Selamat. Ini apa ini foto kira-kira ya? Karena Bali banyak banget. Banyak banget. Wah ini sih Indah kalau banget. Bali indah banget, udah banyak banget nih objek-objek Yes. yang bisa di capture ya. Setiap jalan aja bisa di capture di daerah Bali kan. Betul, apalagi orang-orangnya juga memang Iya. dengan adatnya, pakaiannya, Betul, budayanya iya, budayanya gitu ya. juga masih ada, masih oke banget. Wow. Iya, Luar biasa jadi banget. Memang Bali ini luar biasa ya. Dan semoga ya Iketut nanti kita berjumpa kalau saya ke Bali, jangan lupa fotoin saya ya. Sekarang tuh banyak loh fotografer Iya, kalau kita lagi jalan kemana gitu tiba-tiba di daerah Bandung pun dimanapun gitu ya. Kak boleh foto nggak? Cekrek gitu. Tiba-tiba ntar aku kirim ya ke IG gitu. Iya, ujung-ujungnya kenalan. Tapi Jadi habis itu punya temen banyak kan? Habis itu nggak gimana-gimana kan? Enggak dong, kita jadi Baik. bersilaturahmi, Oh punya temen iya, banyak. Oh, masih ada loh lomba fotografinya. Ya. Ini kali ini untuk kategori TNI Polri. Yes, langsung saja Mbak Ines silakan. Baik, untuk kategori TNI Polri, inilah dia pemenangnya. Lomba fotografi kategori TNI Polri. Selamat kepada juara ketiga Oktavirian, personil TNI dari Padang Utara, Sumatera Barat. Juara kedua, personil Polri Bukhari dari Ambon, Maluku. Dan jawara kita personil TNI atas nama Andreas Margono Setiasbudi dari Merauke, Papua. Wow, Papua, keren banget. Yang satunya ujung timur, yang satunya ujung barat tuh. Sumatera Barat ada, Yes. Malukunya ada, Papuanya ada. Ini tuh Bangga keren banget. Papua tuh aduh masih indah banget ya. Iya. Dan pastinya dari segi pegunungan bisa jadi objek, wisatanya bisa jadi Lautnya objek, juga. lautnya bisa Wah, jadi keren objek. banget. Keren banget. Ini ada Mas Andreas ya, Mas Iya. Andreas. Pasti ini karyanya keren banget, hebat bisa jadi juara pertama gitu ya. Personil TNI. Personil TNI. Bangga banget. Dan ini adalah kita membuktikan bahwa sinergitas antara TNI Polri tetap berjalan dengan kuat dan baik. Pastinya dong. Dan juga ini untuk rekan-rekan yang mengikuti acara ini, aku yakin banget bahwa hasil fotografinya nih semuanya pasti keren-keren. Yes. Ya kan? Semuanya ini membuat juri kita pasti Bingung. harus pilih yang banget. mana gitu. Iya. Karena pasti semuanya yang menghasilkan karya-karyanya pasti ini loh yang terbaik ya. Kalau fotografi itu kan identik dengan bagaimana kita mengcapture sesuatu. Yes. Di mana foto, melalui foto ada rohnya. Iya, Oke. ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi kalau kita Iya. ngeliat itu, wow, ini apa ya? Kayak Yes, gitu. betul. Ada kandungan apanya nih? Nah, itu dia. Itu dia. Nah, jadi dari foto aja bisa ada cerita. Betul. Seperti kategori yang satu ini. Apa Ini tuh? juga pasti kategori ini ada ceritanya Iya. ya. Karena kita akan umumkan untuk lomba berikutnya yaitu lomba cipta lagu. Jadi untuk di lomba ini termasuk yang sulit ya. Kenapa Karena menentukan pemenangnya ini karya-karya yang dikirimkannya ini sangat bagus dan menyentuh. Gimana ya? Kebayang sih luar biasanya seperti apa ya untuk para juri kita untuk menentukannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia pemenangnya. Lomba Cipta Lagu. Untuk juara ketiga, selamat kepada Heru Novianta Lubis dari Medan Amplas, Sumatera Utara. Juara kedua, Aditya Yoza Gontina dari Kabupaten Oku Timur. Juara pertama jatuh kepada Faizar Fahri Muslim dari Jawa Tengah. Yeay. Penasaran banget sih, maksudnya cipta lagu itu apakah dia hanya menciptakan liriknya aja? Yes. Kemudian nadanya nanti akan diisi sendiri atau memang sudah satu paket? Nah itu Berarti yang kalau kita... satu paket berarti membutuhkan orang yang banyak. Bener nggak? Betul sih ya, tapi siapa tahu memang menciptakan lagu, nyanyi juga sendiri gitu ya, kita nggak tahu, atau main alat musik Jadi sendiri. satunya megang gitar kali ya, satunya megang begini-begini gitu kan, kita nggak Boleh. tahu, kita nggak tahu Kita nggak ya. tahu. Tapi boleh loh nanti Max-nya diciptakan lagu buat Lisa, silahkan Ya. loh Mas ya. Boleh. Kira-kira kalau bentukannya kayak gini, lagunya lagu apa nih?
Lagu cantik. Gitu ya. Iya, dan pastinya lagu-lagu yang disampaikan ini pasti ada pesannya nih. Aku yakin banget sih, walaupun aku belum dengar. Apalagi kalau udah di-spill dari jurinya nih katanya memang menyentuh. Menyentuh ya Nah. kan, pasti ada pesan-pesan moral di dalamnya yang disampaikan. Ya. Jadi pastinya siapa tahu kita doain lagu ini viral. Betul, amin, amin, Iya kan? amin banget. Dan Apa siapa lagunya? tahu jangan-jangan setelah ini yang tadi Lisa sempat sampaikan bertemu dengan Pencipta lagu. pencipta lagu juga. Iya. produser Lalu ada musik penyanyi, juga mungkin. ada penyanyi yang suka sama lagunya kita nggak pernah tahu ya. Karena ada kamu pernah dengar nggak sih ada seseorang yang bikin lagu dibuat di meme gitu, terus dimasuki ke sosial media, akhirnya sekarang jadi pecinta lagu dia. Iya, Semua benar. artis minta lagu sama dia. Wow. Gitu. Dan ada juga kan yang lagi tes audisi tuh waktu itu Iya. kan. Ada audisi tiba-tiba lagunya dia bawain lagunya sendiri tiba-tiba dibeli. Betul. Itu namanya rezeki. Balik lagi Iya. kan, itu namanya rezeki. Itulah namanya sebuah karya. Kita Iya, nggak betul. pernah tahu ya sebenarnya kapan karya kita ini akan dikenal sama orang ya. Yang kan? penting adalah jangan pernah berhenti untuk mencari inspirasi, Yes, betul menyalurkan banget. apa yang memang lagi ada di pikirannya, karya-karya yang memang dimiliki langsung dikeluarin. Nah gitu. itu dia gitu. Biasanya kalau menurut kamu nih Iya. menciptakan lagu itu ya harus ada temanya nggak sih? Pasti ada dong. Ada ya? Iya, kayak tadi Kalau kamu Iya. nih untuk cipta lagu sendiri Iya. itu buat Mbak Ines. Iya, Cocoknya apa nih untuk saat ini nih buat Mbak Ines? aku kayaknya lagi galau. Lagi galau, oh ya aku Yo, tahu yo, sih. yo, yo, Tapi yo, jangan yo, dong, yo, jangan yo, yang yo, yo. sedih-sedih terus dong. Gak usah galau-galau hari gini gitu ya. Gak usah diceritain ya galaunya kenapa ya. Oh jadi kalau kamu memang untuk cipta lagu itu lebih ke yang galau gitu ya? Ya kayaknya gitu deh, tapi nggak mau sih hidupnya galau terus Ya ya. nggak usah ya, kita harus happy. Jangan, Kalau jangan, aku jangan. pengen membuat lagu dari daerah. Apa tuh? Ya dari daerah kita gitu. Oh, masing-masing ya Mau berarti ya? mengangkat gitu ya dari daerah-daerah kita gitu. Kayaknya Bisa seru aja juga. kerupuk kulit gitu bisa kan? Bener, Apa boleh, bisa boleh, jadi boleh. lagu gitu ya. Terus nanti ala-ala ini ya, pakai pakaiannya orang-orang yang lagi bikin kerupuk kulit gitu ya. Oke deh, itu kita udah ngomongin soal cipta lagu ya, Yes. dan selamat sekali lagi untuk para pemenangnya. Sekarang kita akan beralih ya. Ya. Ke apa cuy? Kita akan mengumumkan pemenang lomba infografis. Nah ini menarik sebenarnya infografis ya. Kenapa? Karena lomba ini itu terbagi 2 kategori, ada dari umum dan juga dari TNI Polri. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, Iya. langsung saja inilah dia pemenangnya. Lomba infografis kategori umum. Juara ketiga jatuh kepada Muhammad Rizky, Provinsi Sulawesi Tengah. Juara kedua jatuh kepada Arif Hidayat dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan juara pertama Agus Puji Pamungkas dari Jawa Tengah, Wonosobo. Wow, seru banget. Makasih loh, Akhirnya. makasih untuk partisipasinya semuanya dan akhirnya sudah ada 3 pemenang. Yes, wow, ini dari Jawa Tengah ya, berhasil menduduki juara pertama untuk lomba infografis kategori Baik. umum. Ini untuk kategori umum ya, sudah Yes. diumumkan. Baik, untuk selanjutnya adalah infografis untuk kategori TNI Polri. Dan Nah. berikutnya, inilah pemenangnya. Lomba infografis kategori TNI Polri. Juara ketiga selamat untuk Yusuf Tueno dari personel TNI Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan juara kedua Muhammad Irfan Prabowo personel Polri dari Kecamatan Kota Baru Jambi. Dan juara kita personel Polri atas nama Ricky Rivaldi dari Buol, Sulawesi Tengah. Yeay, Sulawesi Tengah. Yes. Buol Sulawesi Tengah. Nyebar ya, nyebar ya. TNI Polri, ini Iya. luar biasa ya. Mas Ricky Rivaldi. Wow. Ini kira-kira apa yang disampaikannya sama Mas Rifki ini ya? Kalau kita tahu infografis itu kan memang sebuah karya, mungkin hanya 1 lembar atau mungkin kita bisa melihat hanya sekilas, tapi informasinya lengkap. Nah itu dia. Itu dia. Sebenarnya juga agak sulit ya. Jurinya juga pun sulit ya pastinya ya untuk memilah gitu ya. Iya, karena memang
pasti ya setiap karya ini kan memiliki tema-tema ya. Iya. Dan pastinya mereka menang karena memang sesuai dengan temanya. Nah, temanya apa? Banyak sekali karena Ya, banyak sekali tema-temanya yang pastinya juga mendukung ya. Dan infografis ini sebenarnya sulit-sulit gampang. betul. Sulit-sulit mudah gitu ya. Iya. Karena untuk melihat grafis juga kan tidak mudah. Iya, karena Ya kan? kuncinya adalah bagaimana mengemas sebuah informasi Yes. singkat, padat, bener-bener wah isinya tuh semuanya ada di situ. Itu yang sulit. Nah, itu dia yang membuat pastinya dewan juri kita ini memilihnya juga sangat signifikan gitu kan Iya, ya. harus detail juga. Betul gitu. Dan ternyata ini juga pemenang juara ketiga ini datangnya dari Kalimantan Timur. Wow, ini jauh sekali ya dari Kalimantan dan juga ada dari Jambi ya. jadi Jadi terima bener. kasih ternyata dari Jambi tuh antusiasnya juga banyak ya. Banyak Sekali. Dari tadi kayaknya kita ngomongin di timur ada. Yang kan paling timur ada, nyebar ada di Papua juga ada, Maluku ada pemenangnya. Ya. Kemudian Sulawesi juga udah banyak. Banyak. Nusa NTB, Tenggara, iya betul. NTT, Sumatera juga banyak. Papua. Wow. Ini luar biasa deh. Dan ternyata yang menang di luar ekspektasi. Semuanya adalah teman-teman kita yang ada di ujung-ujung Indonesia ya. Nah itu dia, dan secara nggak langsung sih bisa dikatakan bahwa tujuan dari Polri untuk mengadakan kegiatan ini berarti berhasil ya. Berhasil dong. Iya, karena kita bisa menghimpun semua ide-ide baik, ide-ide kreatif dari semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Yes, betul banget. Terima kasih ya, kalian keren banget. Untuk semua yang sudah hadir di sini pasti kalian memiliki bakat-bakat yang terpendam. Dan akhirnya di sini disalurkan gitu ya. Iya benar Oke. banget. Dan Iya. Gimana? Kita sudah sampai di mana saat ini? wah ini lombanya karena banyak banget ya. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian kita akan mengumumkan pemenang TikTok nih kali ini ya. Mungkin yang tadi belum sempat mendengarkan. Nah ini kita akan membacakan untuk pemenang TikTok kali ini. Wah, siapa aja nih? Yuk langsung aja kita bacain yuk untuk lomba TikTok. Iya, kategori umum. Oke. Ini dia. Coba dah. Lomba TikTok kategori TNI Polri. Selamat kepada juara ketiga Oli Alba Firmansyah dari Bengkulu. Juara kedua Agung Hidayat dari Polda Jawa Timur. Dan juara kita Ahmad Hidayat dari Polda Kalteng. Wah, Mas Ahmad Hidayat dari Kalteng. Pasti followernya banyak ya. Ini pasti suka main TikTok ya. Bisa jadi pemenang loh, hebat banget. Berarti ini kreatif ya. Ini yang disampaikan oleh Mas Arief tadi ini pastinya kreatif ya kan. Dan pastinya memberikan banyak inspirasi nih buat yang menonton. Lanjut yuk. Boleh, kita sekarang akan menuju ke lomba TikTok kategori umum. Dan inilah pemenangnya. Untuk juara ketiga, langsung kepada juara kedua jatuh kepada dan juara pertama dari Jawa Timur. Wow, ini gimana serunya ya mereka main Yes, TikTok. pasti. Idenya seperti apa ini? Nes, Tapi penasaran banget. aku rasa ya sebenarnya ada beberapa yang sudah dipilih sama mereka terus kurang gitu. Pasti ada yang di-cut, ada yang diganti-ganti gitu sampai akhirnya yakin gitu kan. Ines penasaran banget kira-kira cerita mereka dalam membuat TikTok itu seperti apa? Bener apa jangan-jangan udah sekali take kemudian mereka ini kayaknya nggak pas gitu kan. Nge-take lagi, retake lagi gitu kan ya. Dan kita harus memberikan apresiasi karena membuat konten ya di sosial media itu butuh effort. Betul. Benar gak sih? Betul. Aku aja kalau disuruh ngedit video ya, konten gitu misalnya buat edit video MC gitu ya, itu malesnya luar biasa. Kadang-kadang inspirasinya harus lagi ngapain gitu baru bisa bikin.
gitu ya. Berarti kan ini effortnya luar biasa untuk para juara-juara kita tadi Ya, gitu ya. pertama menyiapkan ide dulu. Yes. Pasti butuh editing juga. Ya. Menyambungkan dengan lagu-lagunya juga. Nah itu loh yang kadang-kadang Kadang juga textingnya juga. Kita nggak pernah tahu, ya betul. kan? Tapi kita juga harus apresiasi dengan teknologi saat ini Yes. gitu ya. Itu sebenarnya sudah memudahkan kita. Ya. Hanya saja bagaimana cara kita mau belajar gitu kan. Betul, dan memanfaatkan itu menjadi ke arah yang positif. Betul. Itu yang paling penting. Jadi ya inilah dia nih salah satunya ya ke arah yang positif sampai bisa ikutan lomba, sampai bisa juara, Ya. syukur-syukur nih bisa viral gitu kan. Dan makanya jangan lupa kalau yang tahun ini belum ikutan, jangan lupa untuk ikutan di lomba Setapak Perubahan di tahun berikutnya. Nah, kenapa sih harus tahunan? Nggak mau diacarin bulanan aja? Jadi ini kan dalam rangka Hari Bayangkara. Kirain akan ada bulanan setiap bulan gitu ya. Wah, aku juga mau sih kalau itu ikutan terus. Yes, jadi jangan berhenti untuk berkarya gitu ya. Dan pastikan wawasan itu penting banget. Ya. Dari mulai membaca gitu ya untuk ngobrol dengan para expert. Betul. Itu juga membuat kita menjadi seseorang yang memiliki ide-ide yang lebih banyak gitu kan. Dan ketemu orang banyak juga bisa loh. Karena Betul. dengan kita bertemu dengan orang banyak, kita otomatis bakal mau nggak mau bertukar cerita. Ya, mohon maaf Mbak, tapi kalau misalnya bertemu orang banyak jangan ke pasar ketemu orang Oh, banyak enggak juga. disapa gitu ya. Iya juga sih, nggak salah gitu kan. Oke, dan ini dia yang paling seru lagi ya. Ya. Kita juga akan memasuki ke kategori selanjutnya. Iya. Dimana kategori ini juga menurut aku agak sedikit unik ya. Apa tuh? Apalagi kalau misalnya sampai bisa diikuti oleh TNI Polri gitu ya. Wow. Oke, kalau gitu kita masuk dulu nih. Langsung saja kita akan umumkan pemenang lomba film pendek. Dan kita akan memiliki kategori, ada kategori umum dan juga TNI Polri. Dan langsung saja kita akan umumkan pemenang lomba film pendek kategori umum. Dan inilah dia pemenangnya. Lomba film pendek kategori umum. Juara ketiga jatuh kepada Andre Triputra dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Juara kedua jatuh kepada Indra Wati SH dari Karangsukur, Nusa Tenggara Barat. Dan juara pertama selamat untuk Laito Flores Sitorus dari Kabupaten Lebak, Banten. Yeay, selamat untuk semua pemenang. Iya, ini Banten juga keren banget loh. Iya, kita udah ada 3 pemenang gitu ya. Yes. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Tadi kalau sudah film pendek kategori umum, selanjutnya Kita ada pemenang lomba film pendek kategori TNI Polri dan ini dia pemenangnya. Lomba film pendek kategori TNI Polri. Selamat kepada Dwi Supriyanto personil TNI dari Lampung Timur, Lampung. Dan juara kedua atas nama Mas Gun Hermanto, personil Polri dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan juara kita selamat kepada personil Polri atas nama Abdul Rifai Mahmud dari Kota Sorong, Papua Barat. lagi-lagi Papua tidak disangka-sangka. Yes, Rekan-rekan di Papua ini sangat kreatif. Ujung sekali. Timur, wah gak kalah kece. Kece banget, keren. Film pendek, jadi penasaran kira-kira apa yang diangkat ya Iya. dari film ini ya? Apakah cerita tentang teman-teman yang hidup di Papua? Atau cerita tentang bagaimana kolaborasi antara TNI Polri yang ada di Papua? Yes. Ya kan? Atau mungkin juga bisa aja film pendek cita-citanya sebagai TNI Polri, kita juga nggak tahu ya. Ya. Apapun itu ya yang dibawakan, tapi keren banget Papua ya. Dan tadi juga ada dari Sumatera Selatan dan juga Lampung Timur ya. Kalau kita ngomongin film, Ya. produksi film itu kan ada yang nulis skripnya, Yes, betul. ada talentnya, Talentnya. terus ada pastinya ada foto yang ngambil videografinya, Yes. terus ada editingnya juga. Nah ini yang Ines bilang, semua pasti butuh kerja keras, butuh effort, tapi ternyata dari semua karyanya itu bisa membuktikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik Ya. dan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Bahkan dari kota Papua kita melahirkan seorang pemenang untuk kategori dari film pendek. dari Papua kita memiliki karya yang luar biasa ya. Dan nantinya untuk para pemenang Ya.
Untuk penghargaannya akan diberikan pada saat awarding di tanggal 5 Agustus 2024 di Jakarta. Di Jadi Jakarta. jangan lupa untuk para pemenang nanti datangnya Jakarta. Pastinya, dan nanti pastinya sebelum itu akan dihubungi dulu oleh panitia. Betul. Ya, para pemenang semua akan dihubungi oleh panitia dan sekali lagi selamat buat para pemenang. Kalian luar biasa dan juga effortnya luar biasa. Terima kasih banyak. Jangan berhenti untuk berkarya. Berkaryalah terus gitu ya. Dan ini senang banget sih. Ya, karena memang karya-karya itu tidak akan pernah ada matinya. Betul. Ya kan? Inspirasi nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Ya. Apalagi kalau misalnya belum beruntung di tahun ini jangan putus asa. Betul, siapa tahu kita bisa berjumpa lagi di tahun berikutnya kan? Iya betul. Yes. Dan semoga sih tambah lagi. Tambah lagi itu harapan kita ya. Yes. Tambah lagi, tambah lombanya gitu ya, dan tambah lagi peminatnya gitu Tambah ya. hadiahnya juga. Tambah hadiahnya. Nah, ini ada informasi penting juga buat yang akan bergabung dan juga datang di tanggal 5 nanti. Jangan lupa untuk memakai baju adat dari masing-masing daerah. Ya seru banget ya kayaknya. Kalau dari Aku diundang Papua nggak nanti sih? mau ikut. Aku daerah mana cocok ya pakai bajunya? Oke, Oke. jangan lupa ya. Karena kita harus bangga dengan baju adat yang kita punya dari daerah Betul. kita ya. Ini seru banget kan. Tadi kalau kita udah disimak semua pemenangnya, Sulawesinya ada, Nusa Tenggara-nya ada, Malukunya ada, dan semuanya ada udah tersebar luar biasa. Nanti gimana keseruannya ya tiba-tiba datang gitu kan ya Terus rombongan foto pemenang. bersama Nah gitu itu. ya. Dari segala macam baju adat ya. Itu akan nanti kita lihat bersama-sama di tanggal 5 Agustus. Betul. Dan yang pasti sekali lagi buat yang belum menang tenang aja. Sekali lagi kita selalu mengulang-ulang kata itu karena kita nggak mau rekan-rekan semua berhenti berkarya. Betul. Ya. Jangan putus asa, tetap aja kita mencari inspirasi sebanyak-banyaknya. Siapa tahu di kesempatan kali ini Anda lebih beruntung. Nah, betul sekali. Dan pastinya nih Mbak Ines ya, buat teman-teman yang mau mengikuti, boleh nggak sih pantau selalu Instagramnya dari rekan-rekan Polri? Boleh dong, langsung aja di Divisi Humas Polri, Instagramnya juga ada. Yes. Dan, di situ juga akan banyak nanti ya terpampang nyata ini ya Mbak Ines ya mungkin di Instagramnya. Oh ya tenang aja, nanti kita bisa menyaksikan juga untuk karya-karyanya untuk para pemenang ya. Nanti akan ada ditampilkan pada saat awarding di tanggal 5 Agustus. Nah itu juga yang dinanti-nantikan, pastinya pengen lihat, penasaran semuanya, mau tahu seperti apa karyanya tanggal 5 Agustus ya. Nanti akan live di seluruh media sosial dari Humas Polri ada. Pasti dong. Dan ini akan diikuti oleh seluruh personil Polri juga dan juga TNI juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Betul sekali. Dan kalau aku paling penasaran, aku mau melihat sebenarnya karya-karya dari adik-adik kita yang mendongeng itu seperti apa ya. Adik-adik segitu kan 5 tahun sampai 9 tahun. Iya gitu. Dan juga mau melihat adik-adik kita yang pemenang cerpen tadi itu. Jadi kalau ini beneran lucu ya. Beneran lucu ya, bukan kayak orang dewasa tapi lagi lucu-lucunya. Oh, enggak ya. dong, ini Enggak ya. lucu ya. Adik-adik kita lagi gemes-gemesnya. Iya. Dan mereka semua juga nanti akan hadir, betul? Dan karya-karyanya juga akan tayang nanti di tanggal 5 Agustus. Oh ya tadi kan mereka akan datang dengan menggunakan pakaian adat. Anak kecil-kecil gitu. Lucu. Mereka akan pakai pakaian adat. Seru banget Ya, kayaknya. seru banget sih pastinya. Dan yuk pastikan kita terus mengajak buat semua rekan-rekan yang menonton ya. Mungkin yang sekarang menonton melalui daring, boleh memberikan informasinya kepada rekan-rekan terdekat gitu ya. Atau mungkin ke kerabat siapapun itu untuk mengikuti acara lombanya di tahun 2025 nanti ya. Betul, dipersiapkan dari sekarang ya. Pastinya dalam rangka Hari Bayangkara selalu ada kejutan-kejutan. Itu dia, makanya rekan-rekan semua tadi udah disampaikan ya sama kita berdua bahwa tahun depan harus lebih kreatif ya. Jadi tahun ini dipersiapkan, jangan berkecil hati yang tidak menang karena siapa tahu tahun depan bisa ikutan dengan ide-idenya yang lebih cemerlang ya kan. Oke, ada informasi juga nih bahwa informasinya untuk para pemenang juara 1 khususnya untuk lomba fotografi ini akan mendapatkan pelatihan khusus dari beliau salah satu juri kita yaitu Bapak Darwis Triadi. Wow, itu keren banget. Tuh kan siapa yang nggak kenal Bapak Darwis Triadi ya itu kan? legend sih gitu. Jadi aku pernah diajarinnya sekali oleh beliau ya karena memang waktu itu lagi datang gitu. Itu memang fotonya keren banget. Dia tuh bisa foto ngelihat satu situ tuh bisa jadi cerita tuh bisa dengan satu fotonya dia. Wow. Jadi memang selamat sekali lagi ya yang untuk memenangkan juara 1. Ini adalah kesempatan yang luar biasa diajarin langsung sama Mas Darwis Triadi. Ahlinya ahli, suhunya suhu. Nah itu adalah pokoknya ya.
Keren banget. Dan Indonesia aja bangga loh punya beliau. iyalah pastinya Indonesia bangga punya beliau. Dan pasti kita juga ya berharap akan terus ada nih ya generasi-generasi berikutnya yang mengikuti jejak dari beliau ya. Siapa tahu Anda di luar sana. Nah, Iya. kalau kita nggak mungkin. Kita difoto aja ya. Iya. Sentil dong nanti. Ya, dan pastinya sekali lagi tadi sudah disampaikan tanggal 5 nanti kita akan berjumpa rekan-rekan semuanya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua yang hadir hari ini untuk menggunakan pakaian adat ya dari daerah masing-masing. Betul, datang langsung ke Jakarta di tanggal 5 Agustus dan kita akan menampilkan karya-karya kalian semua. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk apresiasinya dan juga ucapannya juga. Karena karya-karya mereka itu adalah bagian dari ucapan kepada Polri dari Hari Bayangkara ke-78 ini. Nah, itu dia. Dan pastinya terima kasih atas sinerginya, atas dukungannya untuk teman-teman TNI Polri ya selama ini. Semoga dengan ada acara ini makin dekat silaturahminya gitu ya. Betul. Teman-teman juga masyarakat umum nggak usah takut untuk curhat sama teman-teman Polri ya. Iya kan? benar, karena udah banyak banget Polri juga yang bisa dekat sama masyarakat. Ada bisa curhat loh, bener. Bener, Karena kan? kita juga ada sesi cuma curhat tuh buat personel-personel Polri yang ada di Itu wilayah. dia. Jadi teman-teman semoga dengan adanya acara ini makin lah ya kita ini makin dekat, makin lengket gitu. Boleh nggak sih lengket sama teman-teman Polri? Boleh lengket. Boleh, kan? Boleh. Dapatin informasi yang banyak, Boleh. boleh kan? Boleh banget. Seru banget. Oke, dan pastikan mari kita meriahkan lomba setapak perubahan di tahun 2025. Yeay, tunggu kita ya. Semoga Yes. kita masih dipakai untuk mengumumkan Yeay. para pemenang. Dan pastinya semoga kita sehat semua. Amin. Jadi kita bisa berjumpa di tahun depan dengan karya-karya yang luar biasa ya. Dan ternyata kita sudah mengumumkan seluruh pemenang loh. Ih, nggak terasa Kita ya. bacain lagi ya untuk lomba-lombanya Yes. apa aja. Lomba TikTok ada, udah kita umumkan. Video edukasi udah, karikatur udah, artikel jurnalistik udah, infografis udah, mendongeng udah, cerpen, film pendek, fotografi, cipta lagu udah semuanya. Semuanya pokoknya yang tentunya melibatkan partisipasi Anda semua dari kalangan masyarakat dan juga rekan-rekan dari Sobat Polri dan juga jajaran personil TNI dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Yes. dan yang belum beruntung jangan berkecil hati. Kita menantikan untuk karya-karyanya di tahun 2025. Yes, sampai ketemu tahun depan ya. Dan pastinya terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini, yang melalui daring ataupun ada juga offline ya bersama Yes. kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jangan lupa sekali lagi untuk ikut serta di kemeriahan Hari Bayangkara tahun-tahun selanjutnya. Dan Ines pamit. Saya Lisa Anggraini pamit. Dan bye-bye. Bye, sampai jumpa tanggal 5 Agustus. Dan salam Presisi. presisi.